Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menceritakan kembali tentang cerita rakyat yaitu Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Saya Nabila Nisa Fitri, saya Mila Destiasera, saya Lintang Zikirana, saya Maulana Abdul Malik. A few moments later. Saya Nabila Nisa Fitri ingin menceritakan kembali awal mula Malin Kundang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang keluarga nelayan, di mana keluarga itu berasal dari desa Air Manis, Sumatera Barat. Karena kekurangannya uang di keluarga itu, ayahnya pergi merantau menyeberangi lautan. Menang maol. Sang ayah tidak pernah kembali dan ibunya yang bernama Manderum Rubayah membesarkan anaknya seorang diri. Karena Malin dibawa kemana-mana, jadilah diberi nama Malin Kundang yang artinya dibawa kemana saja. Malin Kundang tumbuh menjadi anak yang pintar dan sedikit nakal. Dia sering mengejar ayam dan memukulnya. Pada suatu hari saat Malin sedang mengejar ayam, dia terjatuh dan tangan kanannya terluka. 2 hours later. Suatu hari ketika Malin mengejar ayam, ia terjatuh dan terbentur di sebuah batu yang dikenal dengan batu menangis. Dan luka itu pun membekas di lengannya. Ketika Malin beranjak dewasa, ia merasa iba kepada ibunya yang bersusah payah untuk menafkahi mereka. Dan pada saat itu pun Malin berniat untuk merantau di sebuah kapal dagang. Ibu Mande tidak mengizinkan Malin untuk pergi karena ia takut kalau Malin tidak akan kembali ke kampungnya. Saat melihat kapal besar yang berlabuh, warga desa termasuk Ibu Mande beramai-ramai ke tepi pantai. Mereka ingin menyambut kapal yang dikira milik sultan atau pangeran itu. Itu ketika Malin bersama sang istri dan anak buah kapal pergi berlayar menggunakan kapal yang besar. Berlayar beberapa saat, kapalnya berlabuh di sebuah pulau. Tanpa disadari, pulau itu adalah kampung halamannya Malin. Dari jauh terlihat sepasang pemuda dan pemudi yang berpakaian mewah. Ibu Mande mengira pemuda itu adalah Malin. Nah, setelah pemuda itu turun dari kapal, Ibu Mande berlari menghampiri pemuda itu. Ibu Mande menjadi semakin yakin bahwa pemuda itu adalah Malin ketika ia melihat bekas luka di tangan pemuda itu. Ia pun langsung memeluk Malin sambil memanggil namanya dan menanyai kabarnya. Istri Malin yang berdiri di dekat Malin pun terkejut melihat seorang wanita tua berpakaian compang-camping memeluk suaminya. Istri Malin bertanya kepada Malin siapa wanita tua itu sebenarnya. Karena Malin malu, ia segera mendorong ibunya sambil berkata kasar kepadanya. Malin tidak mengakuinya sebagai ibunya dan mengatakannya bahwa ibunya tidak seperti Ibu Mande yang kotor dan miskin. Setelah itu, Malin memerintahkan istri dan anak-anak buahnya untuk bergegas kembali ke kapal untuk berlayar. Ibu Mande yang sudah tua renta terkapar di pesisir pantai, menangis dan sakit hati sampai pingsan. Setelah akhirnya tersadar, Ibu Mande tinggal sendiri di pantai dan Malin dan istrinya sudah berlayar jauh dari pantai. Sambil menangis, Ibu Mande berlutut sambil mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Tuhan. Ibu Mande berdoa jika pemuda yang tadi bukan Malin Kundang, Ibu Mande memaafkan perbuatannya. Tapi jika pemuda itu adalah benar-benar Malin Kundang, maka Ibu Mande mengutuknya untuk menjadi sebuah batu. Setelah Ibu Mande berdoa, langit pun yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap, hujan deras dan badai pun muncul. Kapal Malin yang sedang berlayar pun hancur berkeping-keping disambar oleh petir. Keesokan harinya ketika si badai sudah reda,
puing-puing kapal yang sudah berubah menjadi batu-batu tersapu oleh ke suatu pulau yang antara puing-puing yang terdampar di pantai ada satu bongkahan batu. Bongkahan batu yang terbentuk seperti tubuh manusia yang menunduk beserta ikan-ikan teri, ikan belanak dan ikan tenggiri yang berenang di sela-sela batu-batu itu. Sekian dari kelompok 9, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wait a minute. Who are you? Cirian selalu bersama tawa, semangat kita tak pernah padam. Impian besar di dalam langkah, kerja keras kita